Halo Santuikers para pecinta John Wick, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Ya semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Nah jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film John Wick sebelumnya yang berjudul John Wick Chapter 3, Parabellum. Nah jadi film ketiganya ini dirilis pada tahun 2019. Saya sarankan kalian untuk menonton chapter 1 dan 2-nya terlebih dahulu agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya. Link videonya ada di deskripsi atau kolom komentar ya guys ya. Nah, jadi film ketiganya ini mengisahkan John Wick yang kembali diburu oleh semua assassin di penjuru dunia dan ia harus menentang High Table untuk menyelamatkan Winston sahabatnya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa banyak cocot bacot lagi, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. I have served. I will be of service. Film diawali dengan memperlihatkan John Wick yang sedang berlari di bawah guyuran hujan. Ia berlari dikarenakan sebentar lagi status dirinya akan menjadi ekskomunikado. Maka dari itu banyak sekali pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya demi uang 14 juta dolar. Sementara itu di Hotel Continental memperlihatkan Winston yang sedang bersama Mang Asep. Di sini Mang Asep menanyakan pada Winston apakah John mampu selamat dari gempuran para assassin yang memburunya. Kemudian Winston menjawab bahwa John telah mengambil keputusan yang salah, yaitu telah membunuh petinggi High Table di Continental yang merupakan tempat netral. Lalu Winston menjelaskan bahwa kemungkinan John selamat yaitu 50-50 dikarenakan harga John yang cukup tinggi tentu akan banyak assassin yang memburunya dan atas hal itu mungkin John akan kesulitan. I'd say the odds are about even. Adegan kembali pada John. Di sini John menyuruh taksi untuk menitipkan anjingnya pada Mang Asep di Continental. Setelah itu John pergi ke sebuah perpustakaan umum untuk mengambil sesuatu di sana. Sesampainya di sana ia mengatakan pada penjaga bahwa ia ingin mengambil sebuah buku. Setelah mengetahui di mana keberadaan buku itu, John langsung ke sana untuk mengambilnya. Ternyata buku itu berjudul Cerita Rakyat Rusia, yang dimana di dalamnya ada segel perjanjian darah, kalung salib, foto ia bersama Helen, dan beberapa koin emas. John kemudian mengambilnya lalu ia mencium foto itu. Namun ketika John hendak mengembalikan buku itu ke tempat semula, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria dan pria itu bernama Ernest. Di sini Ernest tentu tergiur dengan uang 14 juta dolar dan ia berniat membunuh John sekarang. John kemudian mengatakan bahwa Ernest tak bisa membunuhnya dikarenakan ia belum berstatus sebagai ekskomunikado. Ernest yang bodoh amat soal waktu, ia tak mau membuang kesempatan dan kekeh ingin membunuh John sekarang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini John sempat kewalahan dikarenakan tubuh Ernest jauh lebih besar darinya. Namun John berhasil membalikkan keadaan dengan membunuh Ernest hanya dengan menggunakan sebuah buku. Setelah itu John kemudian mengembalikan buku itu ke tempatnya dan ia menyadari bahwa bahunya terluka akibat terkena tusukan. Sementara itu di kantor administrasi High Table, salah satu pegawai mengumumkan bahwa status John ekskomunikado dimulai 10 menit lagi. Di sisi lain, John pergi ke tempat dokter untuk mengobati luka di bahunya. Pada awalnya, si dokter tak mau membantu dikarenakan sebentar lagi John berstatus ekskomunikado. Akan tetapi di sini John memohon sambil memberikan 1 koin emas dan pada akhirnya si dokter bersedia untuk mengobati John. Di sini belum juga selesai John diobati, namun si pegawai administrasi menghitung mundur waktu John. John Wick, excommunicado in a 3, 2, 1. Dan kini John sudah resmi berstatus sebagai ekskomunikado. Lalu si pegawai mengirimkan pesan ke semua pembunuh bayaran di penjuru dunia bahwa John sudah dapat diburu. and away we go. Lalu si dokter berhenti dikarenakan waktunya sudah habis. John memahami hal itu dikarenakan itu sebuah aturan. Lalu ia menjahit lukanya sendiri dengan bantuan melihat pada cermin. Setelah itu John mengambil obat nyeri. Di saat John hendak pergi, si dokter memberikan pistol pada John. Lalu ia meminta John agar menembaknya di bagian perut dan bahunya. Hal itu dilakukan agar si dokter tidak diketahui membantu John dan ia akan beralasan telah diserang oleh John. Setelah itu John mengucapkan terima kasih lalu ia pergi dari sana. Kemudian di sini John dikejar oleh gangster Cina yang ingin membunuhnya. Lalu ia memasuki sebuah museum senjata. Di sana John merakit sebuah senjata dari beberapa senjata yang ada di sana. Setelah senjata itu siap, tiba-tiba gangster Cina berhasil masuk ke dalam museum itu.
Dan disinilah terjadi pergerutan antara John dan gangster Cina. Di sini John beserta si gangster sempat menggunakan sajam yang ada di sana. Dan pada akhirnya John berhasil mengalahkan mereka semua. Di saat John sudah kecapean, tiba-tiba ia ditabrak oleh gangster lainnya. Lalu John memancing mereka untuk memasuki kandang kuda. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah mengalahkan mereka semua, John kemudian kabur dengan menaiki seekor kuda. Namun ketika di perjalanan, ia diserang oleh beberapa orang yang mengendarai motor. Akan tetapi John berhasil mengalahkan mereka semua. Di sisi lain memperlihatkan pegawai administrasi High Table sedang menaikkan harga kontrak John yang sebelumnya 14 juta dolar kini menjadi 15 juta dolar. John kemudian pergi ke sebuah teater. Di sini si kasir mengatakan bahwa teater sudah tutup. Mendengar itu John langsung menunjukkan kalung salib yang dibawanya dan akhirnya John diizinkan untuk memasukinya. Sesampainya di dalam, John disambut oleh beberapa orang di sana. Lalu ia memberikan 1 koin emas, segel kontrak dan kalung salib tersebut. Namun di sini salah satu pria meminta John untuk melepaskan sabuknya juga. Setelah itu John menemui pemilik teater itu yang bernama Mbah Mega. Lalu di sini John meminta bantuan pada Mbah Mega dan diketahui dulunya John Wick berasal dari teater ini. Sebelum akhirnya ia menjadi pembunuh bayaran paling ditakuti di dunia. Pada awalnya Mbah Mega keberatan dan tak mau membantu John dikarenakan ia tak mau melawan aturan The High Table, dan bagaimanapun juga Ruska Roma berada di bawah naungan The High Table. Akan tetapi Mbah Mega ingat bahwa ia memiliki janji untuk membantu John dan janji itu terikat pada kalung salib yang dibawa John tersebut. Dan di sini John hanya meminta tolong agar dirinya dapat pergi ke luar negeri dengan aman. Dan akhirnya Mbah Mega pun menyetujui permintaan John tersebut. Namun sebelumnya John harus diberi cap terlebih dahulu dengan menggunakan besi panas. Dan cap itu sebagai tanda bahwa hutang Mbah Mega ke John Wick sudah lunas. Di sini kemudian memperlihatkan seorang wanita yang pergi ke Hotel Continental milik Winston. Dan diketahui si wanita itu merupakan adjudikator yang mana ia utusan langsung dari High Table yang diberi tugas untuk membereskan masalah John Wick. The manager is in the lounge. Si adjudikator kemudian menemui Winston, lalu mengatakan pada Winston bahwa Winston akan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Continental di sana. Hal itu dikarenakan Winston telah membantu John Wick sebelumnya. Excommunicado. But not before you gave him an hour. Dan kemudian si adjudikator memberikan Winston waktu 1 minggu untuk berkemas. You have 7 days. Setelah itu si adjudikator juga menemui Bowery King, si raja dunia bawah. Lalu si adjudikator melepas jabatan Bowery sebagai raja. Dikarenakan Bowery telah membantu John dengan cara memberinya sebuah senjata, yang dimana senjata itu digunakan John untuk membunuh Santino di Hotel Continental. Dan si adjudikator juga memberikan waktu 7 hari untuk Bowery menyelesaikan masalahnya. Bowery sempat menolak akan hal itu, namun ia tak memiliki pilihan lain, dan ia tak punya kuasa untuk melawan The High Table. You have 7 days. Di sisi lain memperlihatkan John Wick yang sudah berada di Mesir. Di sana ia dibuntuti oleh pembunuh bayaran lokal, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun tiba-tiba pergelutan itu diberhentikan oleh seorang pria. Lalu pria itu meminta John untuk ikut bersamanya dikarenakan ada seseorang yang sudah menunggunya. Dan ternyata orang tersebut adalah teman lama John yang bernama Sophia. Dan diketahui kini Sophia sudah menjadi manajer Continental cabang Mesir. Di sini John langsung menunjukkan segel perjanjian darah yang sudah dibuat keduanya. Dan ternyata Sophia telah berhutang pada John. Lalu John langsung mengatakan bahwa kini ia membutuhkan bantuan Sophia. Pada awalnya Sophia menolak untuk membantu John karena status John sudah berbeda dan kini ia sudah menjadi manajer Continental. Namun karena Sophia orangnya gak enakan, akhirnya Sophia setuju untuk membantu John. Lalu John mengatakan bahwa ia hanya ingin diantarkan ke seorang pria. Pria itu merupakan orang yang mengetahui di mana keberadaan pemimpin The High Table berada. Di sisi lain, si adjudikator pergi mendatangi seorang pedagang sushi, yang dimana si pedagang itu merupakan seorang pembunuh dan bekerja untuk The High Table. Kita sebut saja Agus dan kedua anak buahnya yang tentu tidak asing bagi kalian semua, yaitu Kang Yayan Ruhian dan Mang Cecep.
Kemudian si adjudikator memberikan tugas pada Agus untuk memberi hukuman bagi para pembangkang yang telah menolong John. John Wick and all who helped him. Dimulai dengan mendatangi teater milik Mbah Mega, lalu Mang Yayan dan Mang Cecep membantai semua anak buah Mbah Mega. Disusul dengan adjudikator yang mendatangi Mbah Mega, dan sebagai konsekuensi telah membantu John, Mbah Mega harus mengeluarkan tangannya dan ditusuk oleh pedang. I have served. I will be of service. Adegan kemudian memperlihatkan John dan Sophia yang sudah sampai di kediaman si pria yang dimaksud. Kita sebut saja Mang Udin. Kedatangan John ke sini tentu bukan untuk mabar FF apalagi joget ajojing, melainkan ia ingin mengetahui di mana keberadaan pemimpin The High Table. John berniat ingin meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka semua. Kemudian Mang Udin mengatakan bahwa para tetua tidak dapat ditemukan dan merekalah yang akan menemukanmu, jika itu pun mereka mau. Yaitu John harus berjalan sendirian di tengah padang pasir. Kemudian tidak boleh membawa perbekalan air sampai John sekarat. Itu pun bila John tidak mati kehausan. John yang sudah mendengar semua itu, kemudian ia bersama Sophia bergegas pergi dari sana. Namun Mang Udin meminta imbalan akan informasi yang sudah diberikannya itu, yaitu dengan menyerahkan salah satu anjing milik Sophia. Di sini Sophia menolaknya. Mendengar penolakan itu, Mang Udin langsung membunuh anjing Sophia. Sontak hal itu membuat Sophia marah, sama seperti John kehilangan anjingnya dan Sophia pun membrutal. Seperti yang dikatakan Mang Udin sebelumnya, John kemudian memutuskan untuk terus berjalan di tengah padang pasir. Di sini John hanya melihat padang pasir sejauh mata memandang. John yang kelelahan pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Di sisi lain, si adjudikator kembali ke markas Bowery. Di sini Agus dan anak buahnya menyerang semua anak buah Bowery. Kemudian si adjudikator memerintahkan Agus untuk menyayat Bowery sebanyak 7 sayatan. Adegan kembali pada John. Di sini John ditemukan oleh salah satu anggota The High Table. Setelah itu ia dibawa menghadap pada Raja The High Table yang bernama The Elder. Lalu John memohon agar keanggotaannya dikembalikan dan status ekskomunikadonya dicabut. The Elder kemudian menjawab bahwa ia akan menyetujui permintaan John, namun dengan satu syarat, yaitu John harus membunuh Winston. The man they called Winston. Dikarenakan Winston sudah mulai membangkang pada High Table. What? Sontak John yang mendengar syarat itu, ia pun menjadi bimbang karena John berhasil hidup sampai sekarang berkat bantuan Winston. Namun John tidak punya pilihan lagi dan ia pun menyetujui akan syarat tersebut. Dan sebelum John menjalankan misinya itu, ia diminta oleh The Elder untuk memotong salah satu jarinya sebagai kesetiaannya pada High Table. Kemudian memberikan jarinya yang putus kepada The Elder. Entahlah mungkin buat gantungan kunci atau entah untuk si Elder mencari emas di dalam hidungnya. This offering and your filthy. Singkat cerita, John sudah sampai di New York. Lalu di sana ia bertemu dengan Agus. Salah satu anak buah Agus melakukan trik menghilang dan kemudian muncul di dekat John. Namun dengan mudahnya, John dapat melumpuhkan anak buah Agus tersebut. Lalu ia menghilang dengan trik yang sama seperti anak buah Agus sebelumnya. Setelah John keluar dari stasiun, ia kembali diserang oleh 2 orang pembunuh bayaran yang menggunakan motor. Namun dengan cepat, John melumpuhkan keduanya. Setelah itu, John mengendari motor tersebut untuk kabur dari sana. Namun ketika di jalan, ia kembali dikejar oleh para pembunuh. Dan ia diserang menggunakan pedang, hingga terjadi pertarungan di jalanan. Sedikit lagi Agus dapat membunuh John, namun ia langsung dihentikan oleh Mang Asep dikarenakan John sudah berada di area kontinental yang merupakan tempat netral.
Setelah itu John mengatakan pada Mang Asep bahwa ia ingin bertemu dengan Winston. Kemudian John pergi menemui Winston. Di sini Winston sudah mengetahui bahwa John diperintahkan High Table untuk membunuhnya. Namun di sini John tak jadi membunuhnya dan ia lebih memilih untuk berperang dengan High Table dan membiarkan Winston hidup dikarenakan dia berhutang budi pada Winston. Adjudikator kemudian datang dan ia mengetahui bahwa John tak jadi membunuh Winston. And you? Will you be putting a bullet in his head? No, I don't think I will. Kemudian ia menelpon call center High Table dan memintanya agar Hotel Continental milik Winston dicabut statusnya menjadi tidak netral, yang dimana sekarang pembunuhan sudah bisa dilakukan di dalam hotel tersebut, dan High Table akan mengirimkan pasukan untuk memburu John di dalam hotel ini. Setelah itu Winston kemudian membawa John ke ruangan senjata, dan di sini John dan Mang Asep akan berperang dengan High Table demi mempertahankan hotel ini. Dan peperangan pun terjadi. Namun di sini John dan Mang Asep kesulitan melawan mereka semua dikarenakan musuh menggunakan kostum anti peluru yang tak dapat ditembus dengan peluru biasa. Kemudian John dan Mang Asep kembali masuk ke ruangan senjata. Lalu Mang Asep memberikan senjata khusus yang dapat menembus kostum pelindung musuh. Armor piercing. Dan peperangan kembali terjadi. Di sini John berhasil membantai semua pasukan High Table. Namun di sini John harus kembali menghadapi anak buah Agus yang menyerangnya. Setelah itu John naik ke lantai 2 dan di sana ia disambut oleh Mang Yayan dan Mang Cecep. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Dan pada akhirnya John berhasil mengalahkan keduanya. Namun di sini John tak membunuhnya. Sampai jumpa. Setelah membantai semua kroco-kroco Agus, John akhirnya berhadapan dengan Agus. Dan lagi-lagi John harus terlibat baku hantam. Di sini John berhasil mengalahkan Agus dengan cara menusukkan pedang ke dadanya. Dan pada akhirnya Agus pun warpek di tangan John. Di sisi lain Winston yang sedang berunding dengan adjudikator. Di sini adjudikator mengatakan bahwa jika Winston mau membunuh John Wick, maka hotelnya akan dikembalikan pada Winston dan status hotelnya akan kembali netral. Namun tak selang lama John datang ke ruangan itu dan inilah yang terjadi. Oh, he has to die. John yang ditembaki Winston sempat terjatuh dari atas gedung. Si adjudikator yang menganggap permasalahannya sudah selesai dan John yang sudah dipastikan mati, kemudian ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun ketika ia melihat ke gang, ternyata mayat John Wick sudah tidak ada di sana. Lalu si adjudikator mendatangi Winston untuk memastikan kematian John Wick dikarenakan si adjudikator khawatir John Wick akan melakukan keributan di masa depan. Di sisi lain memperlihatkan John Wick yang masih hidup dan sedang dibawa oleh anak buah Bowery. Lalu ia dibawa ke markas baru milik Bowery. Di sini Bowery yang tampak amburadul dikarenakan sebelumnya ia sempat disayat oleh Agus. Nampaknya di sini Bowery sangat dendam pada High Table. Lalu ia menanyakan apakah John marah pada High Table. You pissed, John. Are you? Yeah. Dan film pun bersambung. Nah santuikers, itulah alur cerita film John Wick chapter 3 Parabellum. Untuk chapter 4-nya, kalian tunggu aja ya guys ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.